Selamat mendengarkan podcast ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Telah kita pelajari di pertemuan terdahulu. Kita membahas dalam satu pokok mengenai dikuduskan oleh firman atau dikuduskan oleh Injil. Injil adalah kekuatan Allah bla 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 bla. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kitab Roma adalah kitab yang dianggap sulit untuk dipahami. Dan salah satu kesulitan kitab Roma menurut para analis Alkitab dan saya pelajari sejak saya masih mahasiswa. Kitab Roma adalah kitab yang penuh atau banyak dengan anak kalimat. Jadi banyaknya anak kalimat punya anak kalimat lagi. Dan ini yang membuat kitab Roma sulit. Jadi kalau kita tidak teliti, kita bisa salah memahami. Injil adalah kekuatan Allah. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Yang menyelamatkan orang percaya itu anak kalimat. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani itu anak kalimat lagi dari anak kalimat. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah ini menjelaskan yang di atas tadi. Jadi kalau kita ringkas, Injil adalah kekuatan Allah yang di dalamnya nyata kebenaran Allah. Saudara mengerti maksudnya? Kalimat ini tidak menunjukkan bahwa Injil bukanlah ajaran atau kitab yang memuat hukum dan segala sanksinya. Seperti kitab-kitab dalam banyak agama. Injil memuat kebenaran. Injil adalah kekuatan Allah, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi Injil memuat kebenaran. Kebenaran adalah atau artinya pengertian mengenai keberadaan Allah, manusia, dan relasinya. Kebenaran itu pasti bernafaskan hal ini. Ya saudaraku, bernafaskan mengenai pengenalan akan Allah, ya, manusia, dan relasinya. Akhirnya saudara nanti akan menemukan bahwa Injil bukan sekedar ilmu atau teologi, tetapi nafas atau jiwa atau spirit. Kalau Injil tidak menjadi kekuatan yang mengubah, itu hanya menjadi ilmu yang diperdebatkan. Injil itu bukan sekedar ilmu, tapi nafas. Injil itu jiwa. Injil itu spirit. Kalau kata Injil saya rubah menjadi teologi. Teologi yang benar itu nafas. Teologi yang benar itu jiwa. Teologi yang benar itu spirit. Teologi yang benar itu gairah. Pendalaman Alkitab yang kita gumuli ini harus menjadi gairah. Harus menjadi spirit. Sebab kalau hanya menjadi ilmu secara kognitif, tunggu, Anda jenuh. Tunggu Anda menjadi bosan. Lalu Anda menjadi sombong. Anda hanya pintar bicara, debat, tapi tidak memiliki spirit dari kebenaran itu. Jadi kebenaran itu keberadaan Allah, manusia, dan relasinya. Dari pengertian mengenai kebenaran, seseorang memiliki kecerdasan roh. Kecerdasan roh artinya kemampuan berpikir dan bertindak seperti Allah berpikir dan bertindak. Jadi sangatlah bisa dimengerti kalau Alkitab berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, kebenaran adalah pengertian yang memberi kemampuan bertindak seperti Allah bertindak. Dan seseorang tidak akan memiliki kemampuan dan kemauan tanpa spirit atau gairah.
Jadi Injil bukan hanya ilmu, teologia bukan hanya ilmu, tetapi spirit, tetapi gairah, tetapi nafas. Mestinya seorang pembicara seperti saya ini pada waktu mengajar, dia bukan hanya membagi pengetahuan kognitif, tetapi dia juga harus memancarkan, membagi, menularkan, mengimpartasi spirit, nafas. Tentu tidak semua saudara bisa menangkap, sebab kalau interest saudara tidak sama dengan interest pembicara, tidak akan ada satu sambungan batin. Saudara harus punya interest yang sama. Aku belajar kebenaran bukan sekedar mau mengerti ilmu tentang Tuhan atau pemahaman kognitif mengenai Alkitab, tetapi aku mau diubah menjadi manusia Allah, menjadi manusia seperti yang dikehendaki Tuhan. Di dalam kebenaran terdapat tuntunan bagaimana manusia memiliki sikap batin yang berkualitas ilahi, yang nantinya akan terekspresi dalam tindakan moral yang agung melampaui hukum agama, melampaui tindakan manusia beragama, bahkan para pemimpin agama itu sendiri. Bisa dimengerti kalau Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Hidup keagamaanmu dalam bahasa aslinya dikaiosune, artinya kebenaran. Kalau Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa dirinya adalah kebenaran, itu berarti bahwa kehidupan Tuhan Yesus adalah model atau prototipe manusia yang dikehendaki oleh Allah. Menarik sekali saudara, di Alkitab itu kebenaran diterjemahkan dalam dua kata. Yang pertama aletheia, yang kedua dikaiosune. Akulah kebenaran. I am the way, the truth. The truth, aletheia. Tetapi kebenaran, righteousness, not truth, di dalam Matius 5:20 itu dikaiosune. Saudara sekalian, jadi kita melihat satu kebenaran di balik ini. Kalau saya boleh membuat paralel, walaupun ini tidak bisa mutlak, ini logos, ini rema. Ini logos, ini rema. Akulah kebenaran. Kamu harus kenal diriku. Dan bagaimana pengenalan akan diriku, kamu terjemahkan dalam perbuatan. Dikaiosune itu kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku, bertalian dengan perbuatan. Semakin saudara mengenal kebenaran secara kognitif, harus belajar tiada henti, saudara memiliki penalaran kebenaran yang memadai. Kemudian saudara menyatu dengan Tuhan dalam doa, dalam perjumpaan dengan Tuhan, Anda akan diseret terus untuk mengenakan. Anda nggak bisa menghindarkannya. Nah, di situ saudara akan bisa mengukur Anda benar-benar sudah hidup berkenan atau tidak. Jujur saja banyak orang masih tanda tanya, seberapa keberkenanannya. Kalau kebenaran secara kognitif masih kabur, ini makin kabur. Kalau ini makin jelas, makanya ini makin jelas. Dengan aletheia, logos makin lengkap, lalu dalam tindakan konkret orang makin jujur, dia akan makin tahu seberapa keberkenanannya. Dan diharapkan saudara-saudara sekalian, kita bersedia untuk mengupas setiap tindakan yang kita lakukan, mengoreksi setiap tindakan yang kita lakukan. Ini benar atau salah. Kita tidak boleh tidak tahu, harus tahu ini benar atau salah. Jadi setiap langkah yang kita lakukan begitu kita bangun tidur, A, B, C, D, E, F, G, H, I, kita harus periksa tindakan ini benar atau salah. Tidak boleh tidak jelas, harus jelas. Jadi kalau salah kita bilang salah. Dan kita tidak ulangi lagi. Atau kita
belajar untuk berubah. Nggak boleh nggak jelas. Yang konyol adalah ketika kita misalnya melakukan tindakan ya. Ini salah padahal. Tapi Anda pikir itu plus. Ini minus. Tapi Anda pikir itu plus. Nah, itu konyol. Sudah konyol. Itu orang nggak kenal dirinya. Tidak boleh kita membiarkan satu langkah. Nggak jelas itu putih atau hitam. Harus jelas. Ini putih atau hitam. Harus jelas. Semua tindakan kita harus jelas. Di sini juga dibutuhkan kejujuran terhadap diri sendiri. Sebab tindakan kita bukan hanya yang kelihatan. Banyak yang tidak kelihatan. Waktu kita bertegur sapa dengan orang pun kita bermain di dalam batin kita. Jadi pemahaman tentang kebenaran harus memadai. Nggak boleh setengah-setengah. Aletheia. Logosnya harus lengkap. Makanya rema menjadi lebih lengkap. Dan dalam kaitannya dengan ini, setiap peristiwa harus diteropong. Tindakanku ini hitam atau putih. Nggak boleh, nggak jelas. Lalu kita lewati saja. Lalu di hadapan Tuhan kita berkata, Tuhan, kalau ada dosa kesalahanku sepanjang hari ini, ampuni aku. Anda nggak punya niat betul-betul benar. Kalau nggak benar, tindakan yang mana yang nggak benar? Sehingga saudara bisa mulai hidup berkenan. Setiap hari kita boleh berkata, Tuhan, ini hari pertamaku, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Setiap hari Anda berkata, ini hari pertamaku, aku hidup tidak bercacat, tidak bercela. Setiap hari. Jika kita berkata, ini hari terakhirku, berarti Anda akan mati hari itu. Jadi kalau hari pertamaku, Anda masih punya hari yang lain untuk berubah. Tapi kalau hari terakhirku, Anda pasti mati hari itu. Hanya karena kita tidak tahu kapan kita mati, ya kita selalu berkata, ini hari pertamaku. Siapa tahu nanti kalau betul-betul itu hari terakhir, Tuhan akan memberi kita hikmat, Tuhan berkenan memberitahu kamu akan meninggal, baru kita berkata ini hari terakhirku. Walaupun belum tentu kita ngomong atau menyampaikannya kepada orang lain. Kita tahu bahwa itu hari terakhir kita. Kita cukup bisa berkata kepada anak-anak atau kepada orang di sekitar kita, Papa mau bubuk, Mama mau tidur ya. Jangan bangunkan Mama. Itu bisa pesan-pesan begitu. Ini hari pertamaku, hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Setiap hari kita mengatakan ini hari pertamaku. Anda tahu siapa yang mengajar saya begini? Menurut saya Tuhan. Ini hari pertamaku, aku hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Dan besok aku mengulangi lagi dengan ini hari pertamaku. Dan kita bersyukur karena Tuhan selalu memberi kesempatan kita. Kita tidak memberi peluang untuk berbuat dosa. Setiap butir tindakan kita selalu kita teropong. Kita persoalkan, kita perkarakan dengan Tuhan. Ini benar atau tidak? Bukan bermaksud mau sombong. Sombong, rendah hati itu sikap batin Tuhan yang tahu. Ya, jangan mudah mengatakan orang itu sombong atau rendah hati. Biar Tuhan yang menghakimi. Tapi saudaraku sekalian, kalau engkau mendengar kebenaran ini, kalau engkau menerima dengan rendah hati, lakukan. Jangan hanya mendengar dan setuju. Anda tidak tahu kapan hari terakhirmu. Kalau besok hari pertamamu hidup tidak bercelah, dan ternyata itu juga hari terakhirmu, betapa bersyukurnya saudara. Saya ulangi, pengertian kita akan kebenaran harus lengkap. Tidak berlebihan Anda datang ke gereja hari Minggu, hari Selasa, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Tidak berlebihan. Hari Minggu 2 kali. Tidak berlebihkan. Itu bukan hal yang konyol. Itu standar. Jika orang melihat kekekalan yang dahsyat, tiap hari pun dia akan pergi ke gereja. Dan faktanya memang Anda tiap hari harus belajar kebenaran firman. Dengan kebenaran yang memadai, dengan kebenaran yang cukup, saudara baru bisa memiliki kecerdasan roh dan menerjemahkan itu dalam situasi konkret. Anda bisa meneropong setiap kejadian.
Tidak boleh, tidak jelas. Begitu bangun tidur, apa yang Anda lakukan? Waktu Anda duduk bersama teman-teman, Anda percakapkan apa? You ngomong apa? You bercanda apa? Itu harus diteropong, perkataanmu benar tidak? Ketika membicarakan orang yang tidak ada di situ, ketika mempercakapkan si A atau si B, itu benar tidak? Tujuan hidupmu, kesibukan-kesibukanmu, dalam setiap langkah yang kau lakukan, benar tidak? Semua harus clear, harus jelas. Tidak boleh tidak jelas. Kalau Anda membiarkan langkah hidupmu tidak jelas, itu bukti, itu gejala saudara tidak menghormati Tuhan. Tuhan mau berurusan dengan saudara setiap saat dan dalam segala hal. Jangan sombong. Siapapun Anda, jangan sombong. Dikatakan dalam Roma 1 ayat 17, yang bertolak dari iman. Jadi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, Injil adalah kekuatan Allah, yang di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran itu berbicara mengenai pengertian, bukan hukum. Bukan jangan begini, jangan begitu, dilarang begini, dilarang begitu. Halal atau haram. Tetapi kebenaran bicara soal pengertian. Mengapa begini, mengapa begitu. Yang bertolak dari iman atau berangkat dari iman, from dalam bahasa Inggrisnya. Maksud kalimat ini adalah kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus harus diterima sebagai dari Sang Pencipta langit dan bumi, sebagai satu-satunya pengajaran yang sempurna. Tidak ada yang sempurna selain yang diajarkan Tuhan Yesus. Tidak ada ajaran yang bisa mengubah manusia memiliki kecerdasan roh dan bisa berperilaku seperti Allah sendiri selain Injil. Kalau seseorang tidak menerima Tuhan Yesus dalam keberadaannya secara utuh, maka sulit menerima pengajarannya pula secara utuh. Ada orang yang hanya menerima dia sebagai nabi, nggak bisa. Atau menerima dia sebagai Tuhan tapi tidak mengerti Tuhan itu apa di situ. Kalau saudara menerima dia sebagai Tuhan, sebagai sumber hikmat, sebagai logos yang menciptakan langit dan bumi, kebenaran Injil yang diajarkan itu tidak bergeser seinci pun. Itu tepat sempurna. Jadi kalau Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Anda nggak boleh tidak melepaskan. Anda nggak bisa berkata, hari gini Pak turuti firman begitu. Jadi konyol kita. Ya sudah. Nggak bisa. Dalam hal ini kata iman, ini kan dari iman ke iman. From faith to faith. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan begitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, bertolak dari iman, apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kan dikatakan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ini kan sebenarnya kalimat yang sudah dielaborasi, saudara. Yang bertolak dari iman artinya bahwa kita menerima apa yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya kebenaran yang sempurna yang bisa menyelamatkan kita. Iman, kata iman yang pertama berangkat dari iman dan apa tadi? Membawa kita kepada iman. Kata iman yang pertama ini, saudaraku, artinya menerima sesuatu sebagai kebenaran atau kebaikan. Ini sama dengan pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Jadi bertolak dari iman dan memimpin atau membawa kita kepada iman. Iman pertama dan iman yang kedua ini beda. Di mana bedanya? Yuk kita belajar di sini. Iman yang pertama persetujuan pikiran, artinya menerima sesuatu
sebagai suatu kebenaran, pengaminan akali. Kita setuju bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan, ya, sumber hikmat dan kebenaran. Kita menerimanya. Dan kalau kita Kristen dari kecil kan otomatis kita sudah punya iman seperti itu. Berangkat dari iman itu. Tetapi ini bukan iman yang menyelamatkan. Belum. Keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Kalau seseorang sudah tidak memiliki pengaminan akali, persetujuan pikiran, ya sudah selesai. Saudara telah memiliki iman kan, tapi iman yang belum menyelamatkan. Oh, dari kecil Kristen atau karena ia menikah dengan orang beragama Kristen. Jangan puas sampai di sini. Memimpin kepada iman. Artinya dari percayanya kepada Tuhan Yesus atau dari penerimaannya secara utuh dan benar terhadap Tuhan Yesus, maka seseorang membangun kehidupan seperti yang dikehendaki Allah. Setuju dulu dia juru selamat. Oke, setuju dulu dia Tuhan. Walaupun pengertiannya belum lengkap. Setuju dulu yang diajarkan benar. Tapi masuklah dalam apa yang diajarkan. Baru memimpin kepada iman. Iman yang kedua ini artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Contoh sederhana, kalau saudara percaya saya percaya Pak Eras dosen, oke. Guru, oke. Itu baru pengaminan akali, persetujuan pikiran. Iman yang kedua, you duduk, you dengar apa yang saya ajarkan, you nurut apa yang saya perintahkan. Ini baru penurutan terhadap kehendak orang atau objek yang dipercayai. Itulah yang dikatakan di dalam bahasa Yunani pisteuo. Pisteuo. Jadi pengertian iman dalam Roma 1:17 itu ada dua kata iman. Itu tidak boleh dipahami sembarangan. Kata iman yang kedua ini disebut sebagai iman keselamatan. Iman jenis ini adalah iman yang bertalian dengan keselamatan. Kata iman yang kedua ini lebih berkualitas dari kata iman yang pertama. Tetapi orang tidak memiliki iman yang kedua, penurutan terhadap kehendak Allah, kalau belum atau tidak memiliki persetujuan pikiran atau pengaminan akali. Saudara, orang-orang yang dipilih Tuhan dari iman, berangkat dari iman dan memimpin kita kepada iman. Iman yang pertama ini apa? Pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Lalu iman yang kedua apa, saudara? Penurutan terhadap kehendak Allah. Nah, banyak orang Kristen punya iman ini sudah cukup. Dia ke gereja, dia setia jadi orang Kristen, tapi tidak mengenal siapa yang dia percayai. Dia tidak mengenal aletheia, bagaimana memiliki dikaio sunen. Dia tidak mengerti logos, bagaimana jadi rema. Ia belum memiliki nafas, jiwa, spirit dari Injil. Karena dia tidak mengenal isi Injil. Harus tahu dulu ini spidol. Kalau Anda nggak percaya ini spidol, Anda nggak akan buat apa-apa. Kalau Anda tahu ini spidol, baru Anda melukis. Amin. Kalau orang Kristen dikunci dalam kepuasan bahwa dirinya sudah beriman dan sudah selamat, dia tidak tahu apa itu selamat, bagaimana itu beriman, dia dikunci dalam kebodohan. Kasihan saudaraku. Dalam memahami kata iman dengan tepat menurut Alkitab, perlu diperhatikan bukan saja aspek percaya di dalam pikiran, tapi hubungan antara kita dengan Tuhan.
Jadi iman itu bertalian dengan kualitas hubungan antara Allah dan manusia, Allah dan umat. Ingat tadi saya bicara kebenaran itu apa? Pengertian mengenai Allah, manusia dan relasinya. Kalau iman hanya dikaitkan dengan keyakinan akali, persetujuan pikiran, pengaminan akali, itu belum mencakup pengertian iman yang benar. Sebab di dalam keberimanan harus ada hubungan yang benar, yang ideal, yang proporsional antara Allah dan umat. Jika percayanya pengaminan akali, roh jahat pun, kalau di dalam Yakobus 2:19 dikatakan iblis pun gemetar. Tapi dalam teks aslinya mestinya roh jahat. Di dalam Injil yang memuat kebenaran itulah manusia mengenal Allah. Kebenaran tentang keberadaan Allah, kehendaknya yang harus dilakukan. Iman kepada Tuhan tidak akan ada dalam diri seseorang kalau tidak mengenal Allah. Mengenal Allah itu siapa? Mengenal manusia itu bagaimana? Supaya bisa membangun sebuah relasi. Jadi kalau cuma mengaku dengan iman Yesus Tuhan dan Juru Selamat belum cukup. Kenali Tuhanmu, pahami siapa Dia, siapa dirimu, dan bagaimana membangun relasi itu dengan mengenal Allah yang benar, mengenal siapa manusia, dan menempatkan diri dengan benar. Seseorang bisa memiliki relasi yang harmoni dengan Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau saudara serius untuk itu, Anda harus teropong setiap butir ucapanmu, butir tindakanmu, butir pikiranmu. Tidak boleh cuma lewat saja, harus diteliti. Apakah hal ini membuat Tuhan nyaman atau tidak? Ini urusan kita dengan Tuhan. Maka seseorang yang sungguh-sungguh mau berurusan dengan Tuhan, dia harus melewati kesibukan yang luar biasa pada waktu dia mengoreksi diri dari perkara-perkara kecil. Percayalah, Anda nggak akan lama di situ. Karena ketika Anda sudah terbiasa mengoreksi diri, Anda akan memiliki kebersihan, kesucian hidup yang otomatis. Dan kalau ada dosa, Anda akan lebih peka. Ini dosa, ini ketidakjujuran. Aku tidak patut berbuat begini. Aku tidak patut mengatakan itu. Aku tidak patut melakukan ini. Aku tidak patut memikirkan hal itu. Aku tidak patut melangkah ini. Itu kita akan clear. Semua jadi clear. Saya mengatakan ini bukan berdasarkan teori. Saya berdasarkan pengalaman hidup. Saya belum sempurna, tapi saya bertanggung jawab untuk mengalami lebih dulu dibanding saudara. Supaya saya bisa memberitahu bagaimana langkah hidupmu. Jangan sombong. You mau dengerin saya ngomong, duduk di sini. You nggak mau dengerin, you cari guru lain. Saya cuma ada satu tujuan, supaya kita bersama bisa menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Jangan sombong, hati-hati. Kita hanya bergumul untuk menjadi berkenan di depan Tuhan. Bukan mau jadi pendeta besar, atau punya gereja, atau kaya, atau apapun. Tapi kita hanya mau satu hal, yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja saudaraku sekalian. Dan iman itu akan menggiring kita, iman yang benar. Bukan iman yang pertama ya. Penurutan terhadap kehendak Allah. Akan membuat hubungan harmoni dengan Allah. Hubungan yang harmoni. Tidak ada hubungan yang lebih indah dengan siapapun. Lebih hubungan kita dengan Tuhan. Dia kekasih abadi kita, saudaraku. Saudara menemukan Tuhan itu selesai. Saudara akan merasa yang namanya selesai itu di situ. Walaupun masalahmu belum selesai, problemmu banyak, sudah selesai. Itu yang namanya anapauso, kelegaan dalam Matius 11, 28-29 itu di situ, saudaraku. Asik sekali, saudaraku. Jadi untuk ini iman harus disempurnakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati seperti tubuh tanpa roh. Pengaminan akali tidak ada artinya tanpa dikembangkan sampai pada penurutan. Amin, saudara. Ketika Ibrani 11 ayat 1 berbicara mengenai iman, yang didefinisikan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di situ ada satu sosok hebat yang bernama Abraham.
Dan langsung saja saya mau mengatakan kepada saudara, ketika dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, Injil itu, yang bertolak dari iman, percaya dulu secara akali, lalu memimpin kita kepada iman sampai penurutan. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Itu Abraham. Nanti Anda membaca Roma 3:45 itu menunjuk hidup Abraham. Saya ulangi, terlalu cepat saya bicara ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia sudah mengalami. Paulus sudah mengalami. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Injil itu di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bukan berisi hukum-hukum, tetapi pengertian mengenai Allah dan manusia, bagaimana relasinya, yang bertolak dari iman. Pertama, engkau mengakui itu benar. Itu dulu, pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Dan memimpin kepada iman. Dari pengaminan akali bertumbuh terus sampai penurutan terhadap kehendak Allah. Dari aletheia menjadi dikaiosune, dari logos menjadi rema. Itu luar biasa, saudaraku. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman, dan ini menunjuk iman Abraham. Walaupun ayat itu sebenarnya juga diambil di Habakuk pasal 2 ayat 4. Tetapi nanti di Roma pasal 3:45 ternyata dibenarkan oleh iman itu menunjuk kepada Abraham. Abraham itu memiliki penurutan terhadap kehendak Allah luar biasa. Saya pernah mempertanyakan dan sampai hari ini saya akan mempersoalkan, walaupun Tuhan sudah menjawab sebagian. Saya mempersoalkan begini, bagaimana Abraham berdialog dengan engkau yang mulia Elohim Yahweh? Bagaimana Abraham berdialog? Sarana apa yang dipakai? Sehingga Abraham mengerti benar, dia harus keluar Ur Kasdim, dia harus ganti nama, dia harus menyembelih anaknya. I have to know, aku harus tahu. Because I want to do the same. Aku mau melakukan yang sama seperti itu. Dan ternyata memang orang percaya itu memiliki iman seperti Abraham. Baru bisa dibenarkan. Jadi jangan berpikir kita dibenarkan dengan gampang. Justru jadi Kristen itu rumit. Sebab harus memiliki iman seperti Abraham. Baru bisa dibenarkan. Jangan terbalik. Oh, bukan karena perbuatan iman kamu dibenarkan. Ini terbalik, bro. Jadi seakan-akan jalan itu menunjukkan kalau kamu setuju dengan pengaminan akali, persetujuan pikiran, Yesus Tuhan, selesai semua. Bodoh. Tuhan mengatakan kamu masuk jalan sempit. Kamu harus berjuang. Sedikit orang yang masuk, yang berjuang saja nggak masuk. Artinya kalau kamu setengah berjuang, kamu tidak bisa. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu nggak bisa jadi muridku, nggak bisa kuubah. Loh kok terus diganti dengan dibenarkan bukan karena perbuatan tapi dengan iman. Artinya ya terselahlah soal perbuatan, yang penting kamu setuju saja. Itu berangkat dari iman, baru starting. Belum follow up-nya. Yang sulit itu follow up-nya. Follow up-nya yang sulit. Harus diluruskan. Kita menggugat kesalahan itu. Lalu orang berkata, Pak Eras mempersulit orang selamat. Selamat itu apa dulu? Jangan lu bilang saya mempersulit. Selamat itu dikembalikan ke rancangan semula. Emangnya kau bisa dengan sendirinya? Ya kalau kita dipilih, Allah akan bertekun. Siapa yang mengajarkan begitu? Sebab Injil tidak mengajarkan begitu. Yang saya tahu Tuhan selalu berkata, berjuanglah, 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 berjuanglah.
Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya kita lihat begitu. Kristen itu menyita segenap hidup. Jangan hanya punya pengaminan akali, itu baru starting, baru berangkat. Jadi Bapak Ibu yang hidupnya selama ini cuma mikirin bagaimana Anda bisa makan, bisa punya rumah, bisa punya mobil, bagaimana menikah dengan pesta pernikahan yang heboh dan lain-lain. You tidak layak jadi anak Allah. Amin. Emang gak boleh Pak punya rumah, punya mobil, punya pesta? Oh boleh. Cuman tujuan hidupmu itu apa? Kalau itu yang jadi tujuanmu salah. Banyak orang sudah sesat, saudaraku. Saya termasuk sesat, tapi sekarang sudah balik. Saya termasuk sesat, pendeta yang sesat. Ya sesatnya sih nggak parah-parah amat. Tapi kalau terus menerus saya nggak bisa balik, saudaraku. Nah sekarang setelah saya balik yang ngajak bareng-bareng. Kalau begitu Pak Eras dulu menyesatkan kita, ya tidak bermaksud begitu. Saudara harus percaya saya, bahwa saya mengajak saudara itu ke surga dengan benar. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saya tidak menyusahkan hidup saudara, tapi saya mau membahagiakan saudara seperti saya mau membahagiakan diri saya. Bukan di bumi ini, tapi di langit baru, bumi baru. Jadi jangan ragu. Jangan ragu. Jangan Anda datang ke gereja, ikut PA sepotong, datang sepotong, nggak datang. You nanti miss dengan saya. Saya ngomong apa, you nilai apa. Saya ngomong apa, you artikan apa. You harus stay bersama saya di sini. You dengerin terus ngomong saya. Dan punya nurani yang benar. Apakah saya bermaksud lain? Saya nggak ada maksud apapun kecuali saya mau membenahi diri. Saya sendiri juga mau benar, saudaraku sekali. Anda tidak akan menemukan kebenaran seperti yang tadi saya kemukakan. Ini hari pertamaku hidup tidak bercacat, tidak bercela. Besok engkau harus berkata lagi, ini hari pertamaku aku hidup suci. Terus, kalau saya bilang ini hari terakhirku, engkau mati. Engkau tidak akan mengatakan sampai nanti Tuhan akan bicara, aku jemput kau malam ini, Erastus. Satu lagi saya mengajarkan kepada saudara kesucian. Dan ini mungkin agak aneh. Tapi kalau Anda percaya saya lakukan, enggak percaya enggak apa-apa. Berpikirlah pada jam 12 malam nanti engkau akan pulang. Hari terakhirmu itu hari ini. Jaga perkataanmu, jaga mulutmu, jaga sikapmu. Seakan-akan jam 12 malam nanti itu hari terakhirmu akan dijemput Tuhan. Kalau enggak begitu kita enggak akan bersih, bro. Kita akan menunda pertobatan. Kita akan membelas kasihani daging, nafsu, ego, ambisi, dan percintaan dunia. Kita pikir kita masih panjang. Memang mungkin masih panjang umurmu. Tapi kalau engkau tidak bersih-bersih sejak dini, engkau tidak akan sampai pada tingkat kesucian yang Allah kehendaki supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Dengan perkataan ini orang langsung berkata, sombong kali itu Erastus, kayak dia udah sempurna. Coba lihat kelakuannya tiap hari, belum tentu dia begitu. Oke, aku manusia, tapi aku tidak perlu buktikan saya suci atau tidak. Tuhan yang tahu, bro. Tidak usah takut sama you. Saya takut nanti di pengadilan semua kita ditelanjangi. Saya hanya mau mengajak Anda ke langit baru, bumi baru, dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Ayo kita berubah. Watak kita harus diubah. Dibaharui dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan mencintai dunia dengan segala kesenangannya. Kerja yang keras, kerja giat, rajin untuk Tuhan. Jadikan bisnismu itu bisnis untuk Tuhan. Makanya saya rindu Bapak Ibu semua kerja keras. Jangan malas, bangun pagi lihat kanan kiri apa yang bisa jadi duit. Nggak usah malu. Mau cuci baju orang lah, mau setrika, mau jadi tukang pijit lah, apapun yang jadi uang, Anda pasti akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, jadi kita untuk mewujudkan Injil ini harus ada tindakan nyata. Termasuk di dalamnya bagaimana menerjemahkan Injil dalam kehidupanmu, kerja keras, giat. Itu di situ saudaraku. Abraham ini menunjukkan imannya dengan tindakan konkret tuh. Dia bukan bikin liturgi, kebaktian, nyanyian, enggak.
Semua perilaku konkret. Jangan cukup hanya datang ke gereja nyanyi, rajin terus doa, rajin PA. Nah cukup. You harus menerjemahkan iman itu dalam tindakan konkret. Dalam orientasi kerja, memaksimalkan diri. Ya, kalau saya sih, yang pertama orang tua dibalas kebaikannya, human ini nggak jadi beban bagi orang lain, menolong keluarga besarmu, menolong masyarakat sekitarmu, lalu gereja menjadi bagian. Saya taruh gereja yang terakhir, jangan marah. Gereja kan nomor 1 Pak, enggak. Kalau sekitarmu engkau tidak tolong, gimana engkau mau bantu gereja? Orang tuamu engkau terlantarkan, untuk apa uang untuk gereja? Ngerti? Itu maksudnya adalah bagaimana di tengah-tengah masyarakat kamu jadi berkat dulu. Tetapi saya percaya kalau saudara anak Tuhan, hamba Tuhan yang benar, engkau memikirkan semuanya, termasuk gereja. Ini bagian hidup kita. Dan kalau boleh saya tambahkan di pertemuan ini, Pak, saya rindu membangun keluarga kerajaan surga. Keluarga kerajaan Allah. Kita nggak bisa kumpul bersama-sama setiap hari, tidak makan satu meja. Tapi kita akan satu meja nanti di kerajaan surga. Amin.